Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kakak Putra Sabian dan kali ini saya akan menjelaskan tentang static routing teman-teman. Oke teman-teman, dan sekarang itu saya sudah memasuki modul kedua yang berjudul routing. Jadi sekarang video-video sekarang saya akan banyak sekali membahas tentang routing teman-teman. Oke, dan pembahasan pertama ini adalah static routing. Tanpa berlama-lama kita langsung ke penjelasannya teman-teman. Oke, yang pertama, routing. Routing adalah sebuah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui internet, seperti layaknya GPS yang menunjukkan jalan tercepat untuk sampai ke tujuan. Jadi intinya teman-teman, routing itu adalah sebuah proses penentuan jalur terbaik, tercepat, dan terefisien untuk mengirimkan paket data teman-teman. Karena kalau tanpa routing itu jalur ke tujuan pasti nggak bakal cepat, intinya nggak bakal efisien teman-teman. Dengan adanya routing, setiap data pasti akan sampai dengan sangat cepat dan minim kerusakan teman-teman karena adanya routing teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada tujuan routing teman-teman. Tujuan routing yang pertama menentukan jalur tercepat seperti yang kita bahas, memilih rute pengiriman data yang paling optimal, cepat dan minim hambatan atau routing metric teman-teman. Yang kedua ada menghubungkan jaringan yang berbeda, menjadi jembatan komunikasi antar jaringan yang memiliki segmen IP atau topologi yang berbeda. Routing juga bisa menjadi jembatan teman-teman ya. Ketiga itu ada mencegah kepadatan lalu lintas, memecah dan mengarahkan arus data agar tidak bertumpuk pada satu jalur jaringan saja. Nah makanya tadi saya bilang kalau routing itu penting karena dia mencari jalur tercepat dan juga mengontrol kepadatan lalu lintas guys. Jadi data-data yang terkirim, kalau ada banyak data yang terkirim tanpa routing udah pasti itu bakal macet dan malah rusak teman-teman. Tapi dengan adanya routing jadinya terkontrol teman-teman. Nah yang keempat itu ada menjaga kestabilan jaringan teman-teman, menyediakan jalur cadangan otomatis jika jalur utama mengalami kerusakan atau terputus teman-teman. Ini sangat penting ya. Jadi jaringan nggak bakal mati teman-teman, tapi bakal benar-benar jalan terus karena adanya routing. Jadi meskipun kabel atau jalur utama rusak, masih ada jalur cadangan teman-teman. Jadi routing itu sangat penting. Oke, di sini ada yang namanya protokol routing teman-teman. Protokol routing itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada static routing teman-teman, yaitu rute jalur yang ditentukan manual oleh administrator. Setiap rute ditentukan satu persatu. Static routing ini yang bakal kita bahas di video kali ini teman-teman. Oke, yang kedua ada dynamic routing, rute jalur yang ditentukan otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Ini kita bahas di video-video selanjutnya. Dan default routing itu metode pengiriman data yang mengarahkan semua paket ke satu jalur utama, default gateway, ketika rute spesifik tidak ditemukan pada tabel jaringan. Intinya default routing ya default teman-teman, seperti namanya default, yaitu bawaannya teman-teman. Nah yang kita bahas itu adalah sekarang di video ini itu static routing teman-teman, atau rute jalur yang kita tentukan manual teman-teman. Jadi nggak otomatis, tapi kita tentukan manual. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung ke Cisco paket tracernya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan topologinya, tapi kita belum konfigurasi apa-apa. Nah, tapi sebelum itu teman-teman kita coba tulis dulu ya ini IP berapanya, biar nanti kita tinggal konfigurasi teman-teman. Oke, untuk PC ini kita pakai IP 172.168.1.10.2. Oke teman-teman. Nah ini IP untuk si PC teman-teman. Oke, sekarang IP untuk routernya teman-teman. Untuk IP router kita juga pakai sama 172.168.10.1 tapi teman-teman /24 juga /24. Nah jadi ini IP untuk si PC teman-teman, ini IP untuk router. Nah kita juga isi sama di sini. Ini untuk IP PC-nya kita bedain lagi. Ini satu berapa ya? 192 titik. Oke teman-teman, yang ini kita 162.10.10.3. Ya ini titik 3. Nah yang router
router kedua kita isi sama juga 162.10.10.2 teman-teman, /24 atau titik 4 deh, titik 4/24. Yang ini juga sama teman-teman, kita tambahkan IP-nya teman-teman ya, 192.168 titik 20.20.2 teman-teman. Ini untuk IP router dan ini untuk IP si ininya 10.20.3/24. Oke teman-teman, ini udah ada IP-nya, tapi juga teman-teman bukan yang diisi IP itu bukan si komputer sama si router doang teman-teman. Yang kita isi IP itu jalurnya juga teman-teman. Kita harus punya IP jalur atau sebutannya IP route teman-teman. Kita tambahkan IP route, ini penting sekali teman-teman. Jadi kita tambahkan IP route-nya misal 10.10.10.1. Di sini kita juga tambah yang ini ya teman-teman, gig 01 itu adalah yang kita harus isi dengan IP route teman-teman. Nah ini yang kedua juga kita sama 10.10.10.2. Yang gig 02 juga sama 20.20.20.1. Ini juga sama gig 00.20.20.20.2. Oke. Jadi semuanya udah ada IP-nya teman-teman. Nanti kita jadi tinggal konfigurasi aja teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita baru konfigurasi ya teman-teman ya. Setelah kita konfigurasi IP ini dulu teman-teman, IP router, terus nanti si IP route-nya kita juga konfigurasi teman-teman. Oke, nah sekarang kita ketik dulu enable conft. Nah di sini kita masukkan nt g0-1 0/0, kita 01 dulu. Oke, nah sekarang kita baru masukkan IP address ya. IP address 172.168 tadi itu ya, .10.1 kalau nggak salah sih. 172.168.10.1 255.255.255.252. Oke, udah kita masukin teman-teman IP address. Sekarang kita masuk ke ntg 0/1. Nah di sini kita 01 dulu sama. Oke, baru kita masukkan IP address teman-teman. IP address IP route ini teman-teman, isi 10.10.10.1 ini. IP address address 10.10.10.1.255.255.255.252. Enter. Oke, udah teman-teman ya. Nah sekarang kita juga masukkan. Oke, kita lakuin hal yang sama ke semua router teman-teman ya. Jadi tapi semuanya sama, kita tambahin dulu IP. Kita belum setting static routing, nanti pokoknya kita tambahin dulu IP. Nah, oke, kita skip aja ya tambahin IP-nya teman-teman biar nggak kelamaan. Oke teman-teman, semuanya sudah saya kasih IP teman-teman. Nah sekarang teman-teman, kita pengen si PC0 ini teman-teman itu mengirim data ke si PC1 teman-teman. Kalau sekarang jelas nggak bakal bisa karena kita belum ngasih alamat teman-teman. Oh, belum dikasih IP juga. Ya intinya nggak bakal bisa meskipun nanti saya udah kasih IP teman-teman. Nah, cara kita harus buat yang namanya jalur teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, kita exit dulu. Nah, di sini kita bisa ketik do show IP route teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, PC1 atau router 1 itu cuman kenal sama daerah dia doang, lihat. Cuman kenal daerah sini doang nih, si router. Pokoknya guys, PC0 ini nggak kenal ke PC1 teman-teman. Belum kenal di mana sih tempat tinggal si PC1. Di sini nggak ada IP router atau IP si PC1 itu. IP router 2 nggak ada teman-teman tuh. Belum ada, dan IP PC1 juga belum ada teman-teman. Nah ini cuma ada IP si PC0 sama router 1 teman-teman. Nah kalau misalkan kita mau mengirim data ke PC1 tapi nggak tahu tempat tinggalnya, tapi nggak tahu di mana lokasinya ya, gimana mau ngirim teman-teman. Alhasil kita harus tambah
secara manual. Itulah gunanya static route teman-teman ya. Jadi kita menambahkan manual alamat si PC2 itu ada di mana. Alamat PC2 itu ada di kita harus pertama nggak langsung ke PC2, kita harus tahu dulu dia itu ada di router berapa, router 2. Nah, kita router 2, kita masukkan dulu IP router 2 ini teman-teman. Oke, nah kita langsung aja sabar. Kita masukkan teman-teman IP route atau jalur route. Nah, tadi kita ingin kemana tadi teman-teman? Ke si PC1. Nah, di PC1 ini IP-nya 162.110.10.4, tapi kita pakainya network teman-teman. Jadi titik 0, jadi 162 berapa tadi? 162.10.10.0 teman-teman ya. 255.255.255.252. Oh, salah teman-teman, itu ya Leo lupa. Jadi udah benar teman-teman, titik 10.10.0 255.255.252. Nah, terus kita juga tambahin teman-teman jalur yang bakal dipakai. Maksudnya apa? Inilah gunanya IP route teman-teman ya. Di sini dia yang 10.10.1 ini teman-teman. Tapi kita pakainya yang 10.10.2. Kenapa? Karena logikanya gini teman-teman. Ini itu adalah gerbang teman-teman. IP ini itu adalah gerbang. Kalau kita masukin IP gerbang ini nggak usah, kan ini gerbang milik si router 1 teman-teman. Yang kita butuhin itu gerbang milik si router 2 teman-teman. Kalau gerbang milik router 1 ya udah punya dia, emang itu gerbang punya dia teman-teman. Jadi kita masukkan gerbang si router 2. Itu 10.10.10.10.10.10.2. Kita enter. Oke, udah teman-teman ya. Nah, setelah itu di sini udah teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau tadi kita cek di router 1 dia udah kenal kan teman-teman ya sama si router 2, udah ada teman-teman ya. Berarti udah tahu lokasi si PC1 di mana. Tapi si PC1 ini belum tahu si PC0 di mana. Sekarang kita masukkan lagi di si router kedua teman-teman ya. Kita masukkan dengan komen yang sama teman-teman ya. Kita enable dulu, terus config. Nah, kita di sini saya juga ngecek teman-teman do show IP route dan ternyata belum ada teman-teman tuh. Belum ada static atau belum ada si IP dari dari router 1 teman-teman. Makanya saya masukkan dulu ini IP route 172.168.0. Nah, kita masukkan dulu teman-teman ini. Kita masukkan IP route ini teman-teman ya. Bentar, kenapa keluar ini? Enable config. Kita masukkan teman-teman IP route ini salin aja. Copy. Nah, kita masukkan IP route 172.168. Udah, ini benar. Kita salin dulu teman-teman. Oke, ini udah IP route-nya ini teman-teman, kita enter. Nah, ini udah teman-teman ya. Sekarang kita cek lagi do show do show IP route. Kita enter. Nah, di sini kita cek udah ada static teman-teman. Kita udah kenal ke si 172.168 ini. Kita udah kenal lokasi si PC0 lewat via 10.10.1. Oke. Nah, berarti dua PC ini udah bisa kenal teman-teman. Secara logika kita udah bisa kirim surat. Sabar. Baru kita belum isi IP teman-teman ya, kita isi IP dulu. Di port gateway itu adalah ini teman-teman ya, 10.1 ini. Kita salin aja biar nggak lama. Terus kita masuk lagi ke sini. Kita paste di sini. Oke, udah. Sekarang yang ini juga sama teman-teman, kita masukkan. Oke teman-teman, ini udah, kita bisa cek dulu teman-teman ya. Kita kirim paket dari sini ke sini. Coba, Bang. In progress dan pilot, kita pencet lagi. Nah, successful teman-teman ya. Berarti udah bisa teman-teman. Set ke sini sukses dan ke sini juga sukses. Ya, seperti itu teman-teman ya. Menghubungkan kita buat jalur manual. Intinya karena statik jadi manual teman-teman. Nah, sekarang kita juga bakal yang namanya konekin ke cloud. Sekarang belum bisa pasti. Tuh, bahkan belum, intinya belum bisa teman-teman ya. Beneran belum bisa. Kalau saya isi IP
isi IP pun teman-teman. Mana? Isi IP pun 25.252. Oh, salah, berarti udah titik 0 aja. Oh. Kalaupun kita isi IP pun teman-teman, ini pas pilot mau di restart berapa kali pun tuh pasti pilot ya, karena tadi belum didaftarin, belum kenalan. Oke, jadi kita kenalin dulu seperti tadi ya teman-teman ya. Kita mulai dari gig 02 ini, kita cek kita IP route to route CPC ini tuh berapa berarti 10.10.3 ya, 162 titik route 162 titik 10.10 titik 0 255.255.255 titik 0. Lah lewat jalur ini teman-teman, lewat jalur 20 karena ini gerbang si router 3 teman-teman ya. Jadi kita masukkan 20 titik 3 titik 2. Nah udah ini teman-teman, kita udah enter. Oke, sekarang lanjut di router 3 ini kita enable dulu. Nah di sini kita IP route juga sama, IP route terus berapa tadi, lupa mulu saya, aduh. Oh 20 192 titik 1.20 titik 20 titik 0 teman-teman, 255 titik 0 lewat jalur 2021 titik 20 titik 20 titik 1. Oke, kita enter. Nah udah, sekarang baru udah teman-teman ya, kita cepat. Nah kita sekarang baru bisa teman-teman set. Nah ini pilot kita restart lagi. Ini gagal, kenapa ini? Ini belum ada teman-teman. Astagfirullahaladzim, ini kenapa saya masukin 162.10.10 ya? Kan kita mau Oke, ini troubleshoot teman-teman ya. Jadi harusnya satu IP route 192 titik 10 tadi ya. Titik 20 titik 20 titik 0 teman-teman ya. Terus ininya 255 titik 0 pakai jalur 20 titik 2. Iya, jalur 22. 20 titik 20 titik 20 titik 2. Oke, udah, sekarang kita coba do show IP route. Nah, di sini udah ada teman-teman ya. Oke, ini berarti belum ada juga ini. Dah kok gini? Kebalik teman-teman, harusnya ini kenalannya sama ini. Berarti ini salah teman-teman ya, harusnya IP route. Ini salah saya teman-teman, mohon maaf ya. Harusnya 162 titik 10 titik 10 titik 0 255 titik 255 titik 25 titik 0 lewat jalur 20 titik 20 titik 20 titik 1. Nah seperti ini harusnya teman-teman. Baru kita cek do show IP route enter. Nah sekarang ada ya. Iya sekarang ada. Nah ini ya. Oke, sekarang harusnya udah bisa teman-teman. Tadi ada kesalahan sedikit, tapi nggak apa-apa. In progress. Sabar, kita pencet. Nah successful teman-teman. Oke teman-teman, jadi udah berhasil teman-teman. Sekarang dari PC 0 bisa kirim ke sini, dari PC 1 bisa ke sini, bahkan dari PC 0 ke PC 2. Oh ini belum bisa. Nah kenapa belum bisa? Karena si router ini belum kenalan sama router itu teman-teman. Iya, saya lupa. Jadi kenalannya itu harus manual juga teman-teman. Jadi kita harus tambah juga enable. Setelah itu baru kita bisa kirim dari PC 0 ke PC 2. Successful. Sebaliknya juga sukses ya teman-teman. Oke, berarti static routing aman teman-teman ya. Oke, tapi ada satu santai. Nah oke teman-teman, sekarang kita bakal membuat, misalkan ada misalkan ada pilan teman-teman ya. Di sini kita tambah switch. Terus tambah, misal pilannya 2 deh.
Nah, nanti kita bakal coba konekin satu aja ya teman-teman ya, satu PC aja dari PC 2 ini ke PC pilan. Kita nggak semuanya biar mempercepat waktu juga, efisiensi routing. Jadi kita ke sini. Terus sambung-sambungin aja. Oke, kita buat dulu pilannya teman-teman ya. Sini kita enter, enable, config. Sini kita int. Kita buat dulu pilan. Pilan 10, name, VLAN 10, VLAN 20, name, VLAN 20. Name, VLAN 20. Oke, sekarang kita masuk ke int FA. Int range FA 0 berapa ini? Aduh. 02 sama 03. 0 garis miring 2 sampai 3. Ya. Enter. Terus switch port, mode akses, switch port, nggak bisa. Kita keluar teman-teman ya. Exit. Nah, kita salah gitu. Harusnya int fa 0 garis miring 2 11 teman-teman, karena kita setting VLAN 11. Switch port, mode akses, switch port, VLAN, switch port, akses VLAN 10. 02 itu kemana berarti? Ke atas ya, ke atas 10. Oke, terus switch port. Sekarang int fa 0 garis miring 3. SW mau akses, SW AC VLAN 20. Oke, udah VLAN udah dibuat teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya udah buat VLAN. Sekarang kita setting di mode terang dulu teman-teman ya, di belakang FA01. Kita masuk ke int FA0 garis miring 1, terus switch port, mode terang. Nah, udah. Sekarang kita nosat di sini, jangan lupa ya. Kita int FA0 G 0 garis miring 1. 0 garis miring 2. 2. 0 garis miring 2 int FA int G 0 garis miring 2. Apa sih FA? Oke, terus baru masukkan apa tadi? Nosat ya, nosat. Oke. Kalau kita cek ini udah hijau, teman-teman. Udah nyala. Nah, sekarang kita baru sebelum itu teman-teman, untuk kita butuh sub interface teman-teman. Kita butuh sub interface agar, karena di sini ada dua pilan teman-teman, jadi kita butuh yang namanya, kita exit. Oke teman-teman, jadi kita masuk dulu ke int G 0 garis miring 2 titik 10 teman-teman. Titik 10. Nah, kita masuk ke sub if teman-teman. Nah, di sini kita langsung masukkan yang namanya encapsulation. Nah, ini baru bisa encapsulation.1q 10 teman-teman. Titik ya? Enggak usah 10. Oke. Encapsulation.1q 10. 10 itu pilan teman-teman. Angka pilan kita teman-teman. Sekarang kita langsung masuk ke IP address. Nah, IP address untuk pilan 10 teman-teman itu 192.168.10.1 255.25.25.0. Oke, sekarang kita juga sama ke int G 0 garis miring 2 titik 20. Sekarang kita ke 20 teman-teman. Oke. Terus enkapsulasi kayak tadi, encapsulasi.1q 20. Terus kita tambah IP address 192.168.20.1 255.25.25.0 20 karena pilan 20 teman-teman. Oke, setelah itu udah kayaknya udah. Sekarang kita ke PC 3, kita masukkan IP-nya teman-teman ya, 192.168.10. Oh iya ya. 192.168.2.168.1.
10.2. Oke, ntar di pilihan 20 juga kita masukkan sama, cuman bedanya ini jadi 20.2. Oke, udah teman-teman ya. Ini udah jadi pilihan 10, ini pilihan 20. Sekarang kita sambungkan teman-teman. Kalau sekarang belum bisa karena belum kenalan. Progress dan pasti bakal pilot teman-teman. Mau di restart pun pasti pilot tuh. Nggak bakal bisa. Caranya sama seperti yang tadi, tapi kita perpilan teman-teman. Oke, kita exit. Nah, sama seperti kita butuh IP route. Kita misal sambungin dulu ke pilihan 10 tadi ya. Jadi kita masukkan IP si pilihan 10. 2. Titik 0 networknya teman. Oh, networknya 1. Ya, networknya 1 tadi 255.255.255.0 lewat jalur. Oh, ini kita belum kasih jalur ya. Oke teman-teman, untuk skenario di router 2 sebenarnya kita langsung bisa connect asal kita masukkan yang namanya IP di port gateway kita, yaitu IP di port gateway itu yang kita masukin di IP sub interface teman-teman. Jadi 2.168.20.1 ini adalah IP di port gateway. Jadi secara logika kalau kita udah masukin, kita udah bisa langsung connect teman-teman tuh. Kita udah bisa langsung connect. Nah, tapi khusus untuk kesini itu nggak bisa. Nah, karena kita tetap harus kenalan. Oke, saya contohin satu di router 2 ini ya, agar bisa ke PC 4. Caranya sama kayak tadi. Kita kenalan, kita daftarkan, kita buat jalur teman-teman. IP route. Nah, kita masukkan IP yang tadi 9.168.20. Tadi berapa IP networknya? 1 ya. 255.255.255.0 terus melewati jalur 20.22. 20.20.20.2. Kita copy dulu teman-teman segini. Kenapa takut salah saya? Karena saya lupa ini harus titik 1 atau titik 0. Jadi kita cek dulu aja. Oh, berarti salah ya. Jadi kita paste. Terus kita ubah ininya teman-teman. 0. Ini ya berarti ya. Coba. Enter. Nah. Oke, udah teman-teman. Sekarang kita baru bisa teman-teman dari sini ke sini. Nah, sukses. Oke, jadi seperti itu. Intinya pokoknya kalian harus mendaftarkan atau memberi jalur untuk menuju ke tujuan teman-teman. Itu kenapa dinamai statik. Karena kita harus mengisi secara manual. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu static routing. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu saja video saya tentang static routing itu. Semoga kalian paham. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau masih ada yang salah. Karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekali lagi saya minta maaf. Tapi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.